선수들은 경기를 해야 되는 거고. Sambil menyelam minum air, Sintayong analisis kekuatan lawan di Piala Asia di tengah TC jelang Piala AFF. Sintayong diketahui terus menggembleng punggawa Garuda jelang bergulirnya Piala AFF 2022. Sebab Piala AFF 2022 sendiri akan berlangsung mulai 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 mendatang. Timnas Indonesia sendiri bertekad meraih juara di turnamen edisi kali ini setelah mampu menempati posisi runner-up di edisi sebelumnya. Menariknya, Sintayong diam-diam mulai menganalisa calon lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu diketahui lewat pernyataan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan usai berdiskusi bersama dengan staf pelatih Timnas Indonesia. Ada beberapa poin yang saya bahas dengan Coach Sintayong bersama tim pelatih dan juga jajaran staf. Di antaranya adalah analisa kekuatan calon lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tulis Iwan Bule dalam unggahan Instagram pribadinya. Sebagaimana diketahui bahwa Timnas Indonesia memang bakal tampil di putaran final Piala Asia 2023. Di mana itu akan menjadi penampilan pertama tim Garuda setelah 15 tahun absen dari turnamen bergengsi Asia tersebut. Beberapa calon lawan di turnamen nanti rasanya mudah dianalisa karena mereka berlaga di Piala Dunia 2022. Calon lawan Timnas Indonesia yang bermain di Piala Dunia 2022 meliputi Qatar, Iran, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Arab Saudi. Adapun upaya menganalisa kekuatan lawan akan berpengaruh terhadap penyesuaian taktik yang akan diterapkan Sintayong ke Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Untuk itu, Piala AFF 2022 sendiri bisa menjadi ajang evaluasi sekaligus seleksi untuk menyiapkan skuad terbaik di Piala Asia yang kemungkinan akan diundur pada 2024 mendatang. Duet sayap Timnas Indonesia di Piala AFF lintas generasi. Yang pertama, Oktobaniani dan Muhammad Ridwan. Permainan atraktif mampu ditampilkan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2010. Oktobaniani dan Muhammad Ridwan menjadi motor utama serangan, di mana keduanya saling bergantian menekan pertahanan lawan dari kedua sisi sayap. Ridwan bersama Christian Gonzalez bahkan menjadi pencetak gol terbanyak Indonesia pada ajang itu dengan 3 gol. Peran Okto tak kalah menarik, di mana pemain asal Papua itu mencetak 1 gol. Okto memiliki skill dan kecepatan yang begitu luar biasa. Banyak pihak yang berharap Okto menjadi legenda Timnas Indonesia di masa depan, meski pada akhirnya Okto tidak mampu memenuhi ekspektasi itu. Yang kedua, Andik Firmansyah dan Rizky Pora. Timnas Indonesia tampil seadanya pada Piala AFF 2016, di mana saat itu Alfred Riedel hanya bisa memanggil 2 pemain dari setiap kontestan Indonesia Soccer Championship atau ISC. Menariknya, Timnas Indonesia mampu menembus babak final kala itu, meski kemudian Garuda tetap kalah dari Thailand. Penampilan beberapa pemain Timnas Indonesia pun layak dikenang. Misalnya penampilan duo sayap andalan Rizky Pora dan Andik Firmansyah. Pora memiliki karakter menarik, selain sebagai winger, ia juga bisa bermain sebagai bek sayap atau gelandang sayap. Keduanya berkontribusi mencetak 1 gol untuk skuad Garuda pada Piala AFF 2016. Cederanya Andik Firmansyah pada babak final cukup mengurangi kekuatan Timnas Indonesia. Permainan skuad Garuda jadi tidak maksimal pada leg kedua babak final. Yang ketiga, Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. Witan dan Egy menjadi perwakilan generasi baru Timnas Indonesia, di mana keduanya sudah mampu menjadi andalan di Timnas Indonesia senior ketika usia keduanya masih 20 tahun. 2 pemain Liga Slovakia itu menjalani debut pada Piala AFF 2020 lalu.
Penampilan keduanya tidak bisa dianggap sebagai angin lalu. Witan Sulaiman mampu mencetak 2 gol saat itu. Sementara itu, Egy Maulana Fikri pun memiliki catatan gol yang sama. Baik Witan dan Egy memiliki karakter yang mirip. Keduanya bisa bermain di posisi sayap, tapi tidak canggung untuk ditempatkan di lini tengah. Maroko kejutkan Piala Dunia 2022, Saint Patinama jadi sorotan. Timnas Maroko terus menghadirkan kejutan di pentas Piala Dunia 2022 usai berhasil menembus babak 8 besar. Keberhasilan tersebut membuat salah satu pemain Maroko, Achraf Hakimi, meluapkan kegembiraannya dengan mencium kening ibunda tercinta. Hal itu membuat beberapa akun media sosial menyorotinya, tak terkecuali utusan PSSI Hamdan Hamedan. Dalam captionnya, Hamdan Hamedan menyebut kalau aksi Achraf Hakimi ini membuat dirinya merasa tergugah lantaran dia lahir dan besar di Spanyol namun lebih memilih membela timnas Maroko, tempat di mana ibunya berasal. Selain itu, Hamdan Hamedan juga menyebut nama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Saint Patinama. Akankah Saint Patinama mencetak gol melawan Belanda? Nantikan kisahnya di sinetron Ikatan Sepak Bola hanya di Indonesia. Tulis Hamdan Hamedan. Sebagaimana diketahui, Saint Patinama sendiri menjadi salah satu pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi timnas Indonesia. Ia diproyeksikan untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya usai Jordi Amat dan Sandy Walsh disahkan menjadi WNI. Jika proses naturalisasinya rampung, tentunya lini pertahanan timnas Indonesia bakal semakin garang dengan hadirnya 4 pemain keturunan, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan juga Saint Patinama.